Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan untuk tugas UTS kami yang berjudul AI untuk konservasi dan pemantauan keanekaragaman hayati. Untuk kelompok 5 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Tiara Gani Mupida, yang kedua ada Alipia Karsana Putri, yang ketiga ada Zilda Ambrosia Nova Soraya, yang keempat ada Muhammad Saiful Husain, saya, yang terakhir ada Zopi Aldiansah. Latar belakang. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, spesies kini terancam punah akibat deforestasi, pemburuan liar, dan perubahan iklim. Pemantauan secara manual sering terkendala oleh luasnya kawasan konservasi dan minimnya data lapangan. Oleh karena itu, perkembangan AI membuka peluang baru dalam upaya konservasi. AI mampu menganalisis gambar, suara, dan satelit untuk mengidentifikasi spesies, memantau populasi satwa, dan mendeteksi perubahan habitat secara cepat. Artificial Intelligence (AI) adalah bidang ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mengenali pola. AI membuat sistem menjadi cerdas dengan memungkinkannya belajar dari sebuah data yang diprogram secara eksplisit di setiap tugasnya. Selain itu, AI juga mempunyai peranan yang cukup canggih, diantaranya algoritmanya ini mempunyai fitur-fitur yang cukup canggih. Yang pertama, AI ini bisa menginput data atau menerima data dalam jumlah besar, seperti pada gambar, suara, koordinat, GPS, dan yang lain sebagainya. Contohnya, sebuah ribuan foto dari kamera jebak atau rekaman suara dari hutan. Selanjutnya, AI ini juga mempunyai fitur pelatihan model. AI ini dilatih untuk mencari pola dalam data input. Contohnya, pada saat membedakan pola belang harimau dan pola bintik dari macan tutul. Selain itu, AI juga mempunyai fitur-fitur yang cukup canggih, terutama saat disuruh untuk mengambil keputusan. Contohnya, pada saat kita menjepretkan gambar sebuah gajah, gajah itu akan otomatis terdeteksi dari mana gajah itu berasal. Kita masuk ke inti presentasi, yaitu bagaimana AI diterapkan dalam pemantauan keanekaragaman hayati melalui 3 alat utama yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada animal bending, kedua ada GPS solar, dan terakhir ada kamera trap. Alat pertama yang terintegrasi dengan AI adalah animal bending. Ini adalah teknik yang sudah lama digunakan oleh para konservasionis, namun kini peran datanya menjadi lebih penting untuk AI. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah pemahaman pergerakan dan populasi satwa. Fungsi animal bending sendiri itu ada 3. Yang pertama itu sebagai training data, yaitu setiap informasi unik yang melekat pada satwa, seperti ID cincin, spesies, dan lokasi menjadi data pelatihan berlabel atau ground truth yang sangat penting. Inovasi animal bending. Sebenarnya bending itu apa sih? Jadi bending merupakan teknik di mana cincin logam dengan nomor identifikasi unik dipasang pada kaki burung atau biasanya sirip penyu, yang kemudian setelah itu burung tersebut dianalisis untuk mengumpulkan data penting seperti nama spesies, jenis kelamin, dan status reproduksi. Seluruh informasi ini kemudian disimpan di dalam database, di mana database inilah yang akan menjadi bahan bakar bagi sistem AI kita untuk belajar. Selanjutnya ada hasil inovasi, di mana pada gambar menunjukkan sebagian dari proses yang diperlukan untuk pengambilan data dalam pembuatan animal bending, mulai dari pemasangan jaring di lapangan hingga mendapatkan kelelawar terperangkap atau spesimen lain yang akan dibanding atau dianalisis. Proses ini memastikan kita memiliki spesimen dengan data identitas unik yang akurat, juga esensial untuk melatih model AI dalam pengenalan spesies dan individu. Baik, selanjutnya ada teknologi GPS Scholar, yaitu kalung ber-GPS yang dipasang pada hewan untuk memantau pergerakan dan populasinya. Alat ini membantu peneliti memahami pola jelajah satwa, memantau kesehatan, dan mencegah konflik dengan manusia. Selain itu, GPS Scholar juga berfungsi sebagai visual face, warning system, serta alat manajemen kesehatan. Dalam konservasi, alat ini tergolong efisien dan ilmiah, sekaligus membuka peluang penelitian seperti jurnal dan paten.
Selanjutnya ada contoh inovasi GPS Scholar. Proyek reproduksi monyet laba-laba ini sempat mengalami pasang surut karena berbagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Tetapi meskipun begitu, proyek ini berhasil membuktikan bahwa monyet yang telah direhabilitasi mampu hidup mandiri dan beradaptasi kembali di alam liar. Pengalaman dari proyek ini menjadi pengalaman penting untuk pelepas liaran satwa di masa depan, sekaligus menambah wawasan bagi komunitas konservasi di seluruh dunia. Baik, selanjutnya ada hasil GPS Column. Kaitan antara ekologi dan perilaku sangat kuat bagi spesies babon. Kami menggunakan data dari kalung GPS untuk memperkirakan ukuran wilayah jelajah dan menilai pola temporal penggunaan tempat tidur pada sekelompok babon di Taman Nasional West Ethiopia. Kami menggunakan data GPS yang diperoleh dari 2-3 babon selama 8-12 bulan. Data kami juga menunjukkan adanya pergeseran wilayah jelajah ke arah selatan dari waktu ke waktu. Dan 7 lokasi tidur yang sebelumnya tidak diketahui, 3 diantaranya lebih sering digunakan selama musim hujan. Kohesi pita tertinggi pada bulan-bulan kering dan terendah pada bulan-bulan basah. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu teknologi penting dalam konservasi satwa liar, yaitu kamera trap. Kamera trap adalah alat berupa kamera otomatis yang dipasang di alam untuk mendeteksi dan merekam pergerakan hewan secara diam-diam. Kamera ini biasanya dipasang di pohon atau di sepanjang jalur yang sering dilalui hewan. Saat ada pergerakan yang tertangkap sensor, kamera akan langsung mengambil foto atau video. Teknologi ini sangat membantu peneliti dalam memantau pergerakan dan populasi hewan liar, terutama spesies yang sulit diamati secara langsung seperti harimau, gajah, dan satwa liar lainnya. Ada beberapa fungsi utama dari kamera trap. Pertama, filtering gambar kosong. Artinya AI digunakan untuk menyaring hasil foto yang tidak berisi hewan sehingga data lebih efisien untuk dianalisis. Kedua, keamanan real time. Karena kamera ini bisa dihubungkan dengan sistem pemantauan jarak jauh untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan seperti pemburuan liar. Ketiga, ada pemetaan distribusi satwa, yang berarti peneliti bisa mengetahui daerah jelajah dan kepadatan populasi berdasarkan lokasi kamera yang diaktifkan. Selain itu, dalam konteks konservasi dasar atau basic conservation, kamera trap merupakan alat yang pertama spesialis karena dirancang khusus untuk penelitian hewan. Kedua, cost efektif alias efisien dan hemat biaya. Ketiga, alat ilmiah atau scientific tools yang sangat berguna bagi peneliti akademik maupun lembaga konferensi. Teknologi ini juga membuka peluang besar untuk penelitian lanjut, misalnya dalam bentuk publikasi jurnal ilmiah atau dalam bentuk paten inovasi baru dalam bidang teknologi lingkungan. Seiring berkembangnya teknologi, kamera trap kini semakin canggih. Tidak hanya mampu merekam di siang hari, tetapi juga dapat merekam dalam keadaan gelap total. Kita dapat melihat contoh hasil dari gambar di sini. Tangkapan kamera jebak di malam hari yang memperlihatkan hewan liar sedang melintas. Cahaya putih di matanya menunjukkan pantulan sinar dari mode malam kamera dan membantu merekam aktivitas hewan tanpa mengganggu mereka. Di sini menampilkan hasil data dari beberapa penelitian internasional seperti di Emas National Park, Brazil, Atlantic Forest, Uturuku, Bolivia, hingga Los Amigos, Peru. Dari tabel di sebelah kiri, terlihat jumlah spesies yang berhasil diidentifikasi di setiap lokasi berbeda-beda tergantung pada jumlah kamera aktif atau kamera disk dan jumlah perangkap yang dipasang. Dan sementara gambar di sebelah kanan adalah skema penempatan kamera jebak atau kamera trap di lingkungan alami. Pada gambar, kita bisa melihat beberapa penempatan kamera dilakukan secara strategis di sekitar area yang sering dilalui oleh hewan liar atau disebut animal pet. Kamera jebak diletakkan di dekat beberapa pohon, 3A, 3B, 3C, dan 3D, dan diarahkan ke jalur pergerakan hewan agar secara alami kamera dapat menangkap pergerakan hewan tersebut. Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan bahwa keberhasilan penelitian menggunakan kamera trap sangat bergantung pada penempatan kamera yang tepat dan pemahaman perilaku satwa. Pendekatan ini membantu para ilmuwan memetakan distribusi, populasi, dan aktivitas harian hewan liar, serta mendukung upaya konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Tantangan dan resiko lingkungan. Kategori yang pertama ada pemantauan dan data. Dampak positifnya yaitu dapat menganalisis jutaan data berupa sebuah gambar, suara, dan GPS secara otomatis dan sangat cepat. Tantangannya ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ada kategori pemantauan dan data. Dampak positifnya yaitu dapat menganalisis jutaan data berupa sebuah gambar, suara, dan GPS secara otomatis dan sangat cepat. Misalnya pada identifikasi spesies dari kamera trap. Untuk dampak negatifnya, AI membutuhkan big data yang sangat besar
dan berkualitas tinggi atau labeled data. Data untuk spesies langka seringkali kurang atau bias. Selanjutnya ada prediksi dan pencegahan. Dampak positifnya yaitu mampu memprediksi pola migrasi, lokasi hotspot konflik, manusia satwa, dan pergerakan pemburuan liar. Dampak negatifnya, pelatihan model AI ini dapat kompleks atau membutuhkan daya komputasi yang sangat tinggi, berkontribusi pada jejak karbon atau kontradiksi ekologis. Kategori selanjutnya ada operasional dan keamanan. Dampak positifnya yaitu menyediakan sistem peringatan dini atau early warning untuk ancaman atau pemburuan serta deforestasi, memungkinkan tim untuk konservasi atau merespons secara cepat dan efektif. Untuk dampak negatifnya, hal ini mempunyai ketergantungan pada infrastruktur yang lumayan mahal seperti server, listrik, dan konektivitas yang seringkali sulit dijangkau di area-area terpencil. Selanjutnya pada kategori etika dan hukum. Untuk dampak positifnya, membantu alokasi sumber daya seperti patroli, penentuan zona lindung, dan berdasarkan data yang akurat dan terukur. Untuk dampak negatifnya, mempunyai penggunaan sensor atau GPS kamera yang memicu risiko pengawasan dan privasi, serta kurangnya kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab dan keputusan AI di dalam konservasi. Untuk kesimpulan dari kelompok kami, AI adalah transportif yang berguna bagi masa depan teknik lingkungan Indonesia, khususnya dalam konservasi keanekaragaman hayati yang terancam deforestasi dan perburuan liar. Melalui integrasi teknologi seperti GPS solar, kamera trap, dan animal bending, AI mampu mengotomasi identifikasi spesies, menyaring data, dan memprediksi ancaman secara real-time. Meskipun AI meningkatkan efisiensi dan membantu alokasi sumber daya, implementasinya membawa risiko lingkungan berupa tingginya jejak karbon dari pelatihan model, serta tantangan terkait kualitas data dan isu atau hukum. Oleh karena itu, bagi teknik lingkungan Indonesia, AI membuka peluang besar untuk inovasi berbasis data, namun harus diterapkan dengan kesadaran penuh terhadap potensi, risiko, dan tantangan operasionalnya. Sekian presentasi untuk tugas UTS dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.